Hingga tutup usia tahun 1952 di usia 45 tahun, Andre Guru Tasade memiliki aktivitas dan jadwal yang sangat padat. Aktivitasnya meliputi membawakan pengajian kitab, mengajar tahfiz Al-Quran, mengajar di madrasah pada jam sekolah, dan menulis. Bahkan, Andre Guru Tasade menerbitkan majalah bulanan Al-Mau'izatul Hasanah yang seluruh rubriknya diisinya sendiri. Ya, ini yang penting kita mungkin catat bahwa ulama yang begitu sibuk mengajar, membawakan pengajian, tapi punya waktu untuk menulis buku dan menulis artikel. Dan salah satu yang paling monumental saya kira adalah sebuah jurnal atau majalah yang terbit sekali sebulan, namanya Al-Mau'izatul Hasanah. Kalau tidak salah itu 7 atau 9 halaman, yang semua rubriknya itu diisi oleh beliau dalam 3 bahasa. Jadi bahasa Arab, bahasa Melayu, bahasa Indonesia, kemudian bahasa Bugis. Dan itu dilanggani oleh masyarakat muslim yang bukan hanya tinggal di Makassar, tapi juga masyarakat Bugis yang tinggal di perantauan. Seperti misalnya di Kalimantan Timur, di Riau, dan juga di wilayah-wilayah bagian timur seperti misalnya di Sulawesi Tenggara. Dan ini berlangsung sampai 3 tahun, sampai kedatangan penjajahan Jepang ya. Dan itu menurut saya sangat visioner di masa itu, bahwa sebuah pesantren tradisional di selatan sudah punya publikasi tertulis dan dilanggani oleh saya kira ratusan orang dan disuplai dengan biaya langganan setiap bulannya. Kiai Haji Muhammad As'ad sangat produktif dalam menulis. Buku-bukunya ditulis dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Bugis. Tapi beliau juga menulis banyak sekali buku-buku yang serius, ya, baik itu bidang pengajaran bahasa Arab, kemudian tafsir, hadis, bahkan beliau menulis juga buku polemik ketika beliau dulu disanggah oleh beberapa ulama di selatan karena beliau mengatakan khutbah Jumat itu harus dalam bahasa Arab, tidak bisa disampaikan dalam bahasa lokal. Nah, ini beberapa ulama-ulama yang kemudian menulis sanggahan terhadap pandangan beliau itu, lalu kemudian beliau menulis buku serius, sanggahan atas sanggahan tentang khutbah Jumat harus dalam bahasa Arab. Itu 2 buku khusus tentang itu. Belum lagi buku misalnya tentang manasik haji yang sengaja beliau dedikasikan kepada Arumat Tawajo yang terakhir, yang sebelum kemerdekaan, yang perencana naik haji namanya Andi Mangkona Datu Maroriwawo. Dan menurut saya itu mungkin salah satu manasik haji pertama ditulis dalam bahasa Bugis di Nusantara, di zaman itu, dan itu masih ada sampai sekarang. Yang jelas beliau itu produktif dalam banyak hal, termasuk juga produktif mencetak kader-kader dai yang kemudian di belakang hari menjadi ulama besar. Dalam dakwanya, Andre Guru Tasade dikenal moderat, mengembangkan keterbukaan, tidak fanatik mazhab tertentu, serta menggunakan pendekatan khasanah lokal. Beliau itu mengajarkan Islam secara terbuka, jadi tidak fanatik mazhab. Beliau memang menganut mazhab Syafi'i dalam fikih, menganut Asy'ari dan Maturidi dalam mazhab teologi, dan juga sebenarnya mengajarkan di satu sisi tarekat atau tasawuf. Tapi beliau menggunakan kitab-kitab dari berbagai imam mazhab di dalam pengajaran di pesantren. Jadi kurikulumnya itu terbuka untuk 4 mazhab. Memang belum ada Syiah waktu itu, tetapi bahwa sebuah pesantren yang bermazhab Syafi'i tapi bisa mengajarkan semua pendekatan usul fikih dan teologis di dalam kurikulum madrasah itu luar biasa. Andre Guruta Syekh Al-Allamah Muhammad As'ad Al-Bukisi adalah maha guru ulama besar yang mengorbit di Sulawesi Selatan setelah Syekh Yusuf Al-Makassari. Dia meninggalkan warisan luar biasa, pesantren As'adiyah Sengkang, mencetak ulama-ulama berpengaruh,
Murid-murid yang penuh dedikasi dalam mengembangkan jaringan pesantren di berbagai daerah. Puluhan kitab dan karya tulis, serta merawat kearifan lokal bahasa Bugis. Kiai Haji Muhammad As'ad adalah epicentrum pengembangan Islam pada pertengahan abad ke-20 yang magnitudnya sangat luas dan dirasakan hingga kini.